Halo Sobat Kredit. Cerita ini terjadi ketika aku masih sekolah di SMA. Saat itu aku dan teman-teman sekelasku diundang untuk datang ke acara syukuran ulang tahun salah satu teman sekelas kami yang namanya Ratna. Ratna ingin sekali hari spesialnya ini dirayakan di sekolah. Kedengarannya memang aneh. Kenapa tidak diadakan di rumah atau kafe seperti pada umumnya? Namun, saat itu Ratna tidak memiliki alasan khusus. Dia hanya bilang kalau dia ingin perayaan ulang tahunnya berbeda kali ini. Malam itu aku datang ke sekolah, tentunya dengan hadiah yang telah aku persiapkan untuk Ratna. Ruangan aula untuk tempat acara sudah ditata dengan indah. Perayaan ulang tahun Ratna berlangsung dari jam 7 sampai sekitar jam 10 malam. Setelah acara selesai, teman-temanku ada yang langsung pulang karena hari sudah larut malam. Ada juga yang bersenda gurau di area sekolah. Salah satunya aku. Entah kenapa aku merasa masih ingin bermain dan berkumpul bersama teman-teman yang lain. Padahal tadi saat acara masih berlangsung, ibuku mengirim SMS agar aku cepat pulang. Saking asiknya bersenda gurau, aku sampai lupa jika malam makin larut. Jam dinding di aula menunjukkan pukul setengah 12 malam. Aku kaget dan berusaha mencari HP di tas. Namun saat itu baterai HP sudah habis. Aku juga lupa bawa charger HP. Kalau gini, gimana cara aku kabari orang tuaku untuk minta dijemput? Saat itu, salah satu temanku bertanya kapan aku akan pulang. Karena sebentar lagi mereka akan pamit. Lalu, aku menjelaskan keadaanku dengan HP yang mati. Mereka lalu menawariku untuk menumpang pulang dengan mereka. Tapi, aku meminta mereka menunggu sebentar untuk pergi ke toilet. Saat itu, lorong menuju toilet sudah gelap karena lampu sudah dimatikan. Aku sempat was-was, tapi untungnya toilet masih belum sempat dikunci dan lampunya masih menyala walaupun remang-remang. Dengan langkah terburu-buru, aku masuk ke toilet karena sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Belum lama aku berada di toilet, aku dikagetkan oleh sebuah suara seperti benda jatuh di sekitar toilet. Aku memanggil ke arah suara yang tadi didengar. Siapa tahu itu teman perempuanku yang masuk ke toilet juga. Tapi tidak ada balasan. Aku menyernyitkan dahi dan berusaha tetap tenang. Siapa tahu itu hanya benda yang jatuh karena angin. Tak lama kemudian terdengar seperti suara air dari wastafel. Aku yakin kalau itu adalah keran air yang menyala. Karena kaget, aku pun memanggil lagi ke arah asal suara tersebut. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Karena rasa penasaran yang bercampur was-was, aku pun segera bersih-bersih lalu membuka pintu toilet. Aku tidak menemukan siapapun di luar, kecuali seekor kucing kecil yang berada di bawah wastafel. Aku pun mendekati kucing itu dan berusaha menggapai tubuhnya yang mungil. Saat aku memegang kucing itu, aku lihat matanya seperti sedang ketakutan. Napasnya terlihat tersenggal-senggal. Kucing itu menghentakkan tubuhnya dan melompat dari pangkuanku. Lalu lari terbirit-birit keluar dari toilet. Aku tidak mengerti. Tapi tiba-tiba aku teringat dengan suara air keran tadi yang sempat menyala mendadak. Aku lalu memeriksa keran itu. Terlihat
keran itu dalam posisi menyala. Lalu siapa yang buka keran air ini? Aku bermaksud mematikan keran air. Tapi, astaga, sepertinya aku sekilas melihat sebuah bayangan dan aku memeriksa lagi apa yang aku lihat tadi. Di balik pintu toilet, terlihat sebuah bayangan hitam. Perasaan tadi aku hanya sendirian. Rasa penasaranku berubah menjadi takut. Aku tidak berani mendekati pintu toilet itu dan segera keluar. Tapi saat aku melangkahkan kaki menuju keluar, aku seperti mendengar sebuah suara. Suara itu berasal dari toilet yang tadi aku pakai. Aku mendengar dengan jelas suara sayup memelas seperti meminta tolong. Jantungku merasa berhenti berdetak. Lututku mulai gemetar. Aku mencoba menarik napas dan berusaha memanggil. Tapi saat aku memanggil, masih tidak ada jawaban, dan suara itu tiba-tiba menghilang. Dengan rasa penasaran bercampur takut, aku berusaha menenangkan diriku. Aku berusaha melihat sosok suara yang memanggilku barusan. Namun, karena lampu lantai bawah telah padam, aku hanya bisa melihat sebuah bayangan samar-samar. Sosok itu perawakannya seperti manusia dengan postur tubuh mirip lelaki. Dia berdiri di atas kloset sambil membelakangiku. Aku memanggilnya sekali lagi. Kini dia mulai membalikan badan dengan wajah tertunduk. Astaga, dia bukan manusia. Sosok itu sangat hitam, berbulu dan matanya sangat merah menyala. Aku tidak tahu makhluk apa yang sedang berdiri di depanku, dan aku pun tidak bisa mengeluarkan suara untuk berteriak. Aku seperti dicekik rasanya. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Air mata mulai menetes di pipiku dan aku masih tidak bisa berteriak. Akhirnya, aku mendapatkan kekuatan untuk berjalan keluar dari kamar mandi. Aku berlari secepatnya menuju ke ruang aula. Sesampainya di aula, teman-temanku sudah menunggu. Mereka bertanya kenapa aku sangat lama sekali. Tapi aku seakan tidak bisa berkata apa-apa, hanya terdiam terpaku. Lalu mereka pun mengantarku pulang. Cerita itu sengaja aku simpan dan aku hanya menceritakannya kepada beberapa teman dekat saja. Sampai sekarang, mereka tidak tahu kalau saat itu aku melihat hantu di toilet. Namun, aku sempat mencari-cari informasi tentang keberadaannya itu. Aku pernah mendengar salah satu guruku bercerita bahwa dulu katanya sebelum digunakan sebagai toilet, di tempat itu ada seseorang yang tewas karena dibunuh. Mengenai hantu di toilet sekolah. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita horor yang ingin teman-teman ceritakan kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.